Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau gali sebuah ide yang cukup menarik ya dari buku TED Talks-nya Chris Anderson. Idenya tuh soal kita ini lagi ada di tengah semacam kebangkitan seni berbicara. Betul, betul. Sumber kita ya dari kutipan panduan resmi TED itu sendiri. Nah, misi kita kali ini kita mau coba kupas. Kenapa sih kemampuan presentasi ini kok tiba-tiba jadi penting banget lagi dan bentuknya tuh gimana sekarang di era digital? Iya, iya. Malah teksnya ini bilang kalau literasi presentasi jadi bukan cuma bisa ngomong efektif tapi juga paham dan analisis omongan orang lain itu bisa jadi kayak superpower baru gitu loh di abad 21. Gimana tuh? Mari kita bedah deh. Iya, menarik banget sih. Yang bikin saya kepikiran tuh gimana sesuatu yang sebetulnya kuno banget ya. Kayak kumpul di api unggun buat cerita-cerita gitu. Oh iya iya, tradisi lisan gitu ya. Nah, itu dia. Sekarang kok jadi relevan lagi tapi dengan cara baru. Kebutuhan dasarnya sih sama aja ya. Pengen nyambung, pengen berbagi pemahaman. Tapi alatnya sekarang, wow, luar biasa. Maksudnya kayak visual HD, video, musik, itu ya? Betul, plus akses instan ke semua informasi lewat gawai kita. Jadi kayak, api unggun tapi skalanya global dan teknologinya canggih banget. Iya juga ya. Teksnya malah nyebut ini retorika modern kan? Terus ada usulan literasi presentasi jadi R keempat dalam pendidikan dasar. Setelah membaca, menulis, berhitung, terus retorika. Wow, Heeh, kedengerannya agak gimana gitu ya, radikal. iya kan? Kok bisa sepenting itu sekarang dianggapnya? Apa pendorongnya? Nah, ini kayaknya nyambung ke dua hal besar deh. Pertama, kita kan makin terhubung nih. Semua orang bisa terkoneksi. Kedua, soal sifat pengetahuan itu sendiri. Ada kutipan dari David Deutsch di teks itu, dia fisikawan. Dia bedain antara pengetahuan sama pemahaman. Oke, bedanya apa tuh? Pengetahuan sama pemahaman. Kalau pengetahuan, itu cenderung makin dalam, makin spesifik di bidangnya masing-masing. Kayak dokter spesialis, insinyur, gitu kan. Tapi kalau pemahaman, nah ini justru butuh kemampuan lihat gambaran besarnya. Butuh bisa nyambung-nyambungin antar bidang gitu loh. Disinilah kekuatan presentasi yang bagus itu main. Jadi jembatan. Ah, oke oke. Jadi presentasi itu bikin ide yang rumit atau spesifik, jadi bisa dimengerti orang awam atau orang dari bidang lain. Terus nunjukin kenapa itu penting buat mereka. Tepat. Itu dia. Jadi menurut Deutsch, yang makin dibutuhin dunia itu bukan cuma orang yang nyimpen fakta pengetahuan spesifik, tapi orang yang bisa menghubungkan ide-ide, yang punya pemahaman lintas batas. Ini superpowernya. Terus, lihat juga peran teknologi. Kayak contoh Watson dari IBM itu loh. Komputer bisa analisis ribuan data medis buat diagnosis. Cepet banget. Manusia mana bisa? Iya, iya, benar. Jadi kerjaan analisis data spesifik makin bisa diambil alih mesin ya? Betul. Jadi, apa dong yang makin penting dari manusia? Ya itu tadi, kreativitas, pemahaman konteks, empati, sama kemampuan buat mengkomunikasikan artinya. Mesin bisa olah data, tapi kan butuh manusia buat jelasin ke pasien misalnya, dengan cara yang pas. Masuk akal, masuk akal. Nah, ngomongin teknologi lagi nih. Internet sama video online ini kan jelas ngubah banget ya. Oh iya dong, fundamental banget perubahannya. Presentasi bagus sekarang nggak cuma buat orang di ruangan itu aja. Kita lihat aja view TED Talks atau video Khan Academy, itu kan jutaan. Iya gila sih jangkauannya. Ini kan bikin panggung global, sekaligus jadi insentif kuat buat siapa aja, gitu kan? Buat belajar cara berbagi ide yang bagus. Audiensnya bukan cuma teman kantor, tapi bisa jadi seluruh dunia. Betul banget. Rasanya kayak jadi ada laboratorium belajar raksasa ya. Kita bisa lihat ribuan gaya orang ngomong, belajar dari yang paling jago di mana-mana. Terus ini muter terus kayak spiral gitu. Maksudnya? Ya, orang belajar, coba gaya baru, terus dia sharing. Orang lain lihat, belajar lagi, inovasi lagi. Kayak inisiatif TEDx di mana-mana, atau TED Ed Club di sekolah, bahkan Open TED itu kan, semua orang bisa upload. Iya. Jadi ekosistemnya tumbuh gitu ya, saling memupuk kemampuan ini. Iya, persis. Ekosistem yang bikin kemampuan bicara ini bangkit lagi. Tepat sekali. Makanya inti dari kebangkitan seni bicara ini tuh udah bukan sekedar mindahin fakta aja. Tantangannya lebih ke membangun pemahaman. Pertanyaannya jadi,
Bisa nggak sih Anda jelasin inti kerjaan Anda, passion Anda, kenapa itu penting ke orang yang latar belakangnya beda banget? Itu nggak gampang loh. Emang nggak gampang, tapi justru kemampuan ini yang bisa micu kreativitas di tempat lain. Kan tadi kata Deutsch, semua pengetahuan itu nyambung. Kalau kita bisa bagi pemahaman kita, itu bisa nyalain ide di kepala orang lain di bidang yang nggak kita duga. Oke. Jadi kalau kita coba tarik kesimpulan nih, artinya apa semua ini buat kita? Ya jelas seni bicara ini lagi bangkit atau mungkin lebih tepatnya bertransformasi ya. Transformasi, ya. Didorong konektivitas, tuntutan zaman yang butuh pemahaman lintas bidang, plus platform digital yang bikin ide nyebar cepet banget. Jadi, superpower literasi presentasi ini bukan cuma biar keren di panggung aja. Bukan sekedar soft skill biasa ya. Iya, tapi ini kemampuan esensial buat bisa berbagi pemahaman, nyalain kreativitas orang lain, dan ya, kasih dampak nyata di dunia yang serba nyambung ini. Nah, ini nyambung ke refleksi penting buat Anda yang denger ini. Di teks itu ada kutipan filsuf Daniel Dennett. Dia bilang, rahasia bahagia itu, temukan sesuatu yang lebih penting dari diri Anda, terus dedikasikan hidup Anda buat itu. Dalam juga ya. Ya, nah dengan adanya kebangkitan seni bicara ini, plus semua alat dan panggung yang ada sekarang, pertanyaannya jadi gini, ide berharga apa sih yang lahir dari pengalaman unik Anda, pemahaman khas Anda, yang pengen Anda bagiin ke jaringan pemahaman global ini? Di panggung terbuka yang udah ada ini, kira-kira sumbangsi pemahaman apa yang ingin Anda berikan? Itu mungkin jadi pertanyaan bagus buat direnungkan.